Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah berbulan-bulan libur, alhamdulillah kita bisa memulai lagi pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran kita meskipun dengan daring ya. Mudah-mudahan antum semua tetap semangat dalam belajar. Meskipun tidak bisa tatap muka, ya anggaplah dengan aplikasi ini atau dengan media ini antum seolah-olah sedang bertatap muka dengan ustadz ya. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam mengikuti pembelajaran daring ini antum diberi kesehatan, kemudian diberi rezeki untuk beli kuota ya, karena yakin kuota yang akan antum gunakan bakalan besar ya. Mudah-mudahan antum ada rezekinya. Nah, untuk kelas 8 untuk antum sudah tidak asing lagi ya dengan pelajaran usul fikih. Kelas 1 kan sudah belajar ya usul fikih yang al-aslu lugotan itu kan sampai nomor berapa, kalau nggak salah itu sampai nomor 30, dan semuanya alhamdulillah sudah tamat. Dan di kelas 2 ini nanti antum akan belajar usul fikih lagi sampai nanti kelas 9 sama akan belajar usul fikih. Bahkan nanti sampai mu'alimin pun antum akan belajar usul fikih. Jadi usul fikih ini sangat penting ya, sampai dipelajari dari kelas 1 sampai kelas nanti mu'alimin. Nah, kitab yang akan Ustadz kaji atau kita pelajari, nah ini sudah ada contohnya ya, Mabadi Awaliyah karangan Abdul Hamid Hakim. Kitab ini cukup familiar ya, cukup terkenal karena memang satu simple ya, kemudian yang kedua dari sisi harganya pun tidak terlalu mahal ya. Kalau tidak salah ini harganya 7.000 ya. Untuk belinya nanti antum bisa cari lah ya di toko kamus ada, di toko ABC juga ada, atau di pesantren juga ada kayaknya ya. Silakan antum beli, atau kalau tidak tahu bisalah nanti sama Ustadz dipesenin ya. Nah, tapi ya, kalau yang sudah punya buku ya Ustadz ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum silahkan segera beli ya. Nah, itu yang akan kita pelajari ya, Mabadi Awaliyah. Selanjutnya masuk ya ke halaman 4 ya. Di halaman 4 silahkan dibuka. Ustadz akan baca dan juga menerjemahkan. Antum menyimak ya. Kalau bisa ya ikut mencatat apa yang Ustadz sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassiki nabil kitabi was sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, dan pada sahabatnya, al-mutamassikina, yang berpegang teguh, bil kitabi, pada Al-Quran, was sunnah, dan juga sunnah. Wa ba'du, adapun setelah tahmid, salat dan salawat dan juga salam, fa innahu la yakhfa ala ahadin, sungguh tidak tidak samar atau tidak perlu disembunyikan, tidak perlu sumput-sumput bahasa Sundanya, ala ahadin, bagi seseorang, anna syajarata, bahwasanya pohon, la takumu biduni asliha, la takumu, tidak akan berdiri pohon tersebut, biduni asliha,
tanpa adanya akar di bawahnya. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah, la yakumu bidunil asasi. Begitupun rumah, la yakumu, dia tidak bisa berdiri tegak, bidunil asasi, tanpa adanya pondasi. Wa kadzalikal fiqhu, dan demikian pula fikih, la yakumu bidunil usuli, tidak bisa berdiri sendiri fikih itu, atau tidak bisa berdiri bidunil usuli, tanpa adanya usul. Nah, maksud dari ungkapan-ungkapan ini adalah bahwa fikih itu tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya usul fikih. Sama halnya dengan pohon tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya akar. Sama saja dengan rumah tidak bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi. Jadi kalau antum belajar fikih, ya wayahna harus dibarengi dengan usul fikih. Antum kan belajar fikih ibadah, itu kan. Antum harus bisa fikih ibadah dan juga harus bisa usul fikihnya. Walidzalika qala Abu fi Jami'il Bayan. Oleh karena itu di dalam kitab fi Jami'il Bayan, dalam kitab Jami'il Bayan dijelaskan, man jahilal asla lam yusbi bil far'a abadan. Man jahilal asla, siapa saja yang tidak mengetahui asal, lam yusbi bil far'a, maka dia tidak akan memperoleh atau mendapatkan al-far'a, cabang, abadan, selama-lamanya. Jadi harus diketahui dulu asalnya, baru nanti antum bisa menyelesaikan masalah-masalah cabang-cabangnya. Jika asalnya atau akarnya tidak ketemu, maka mana mungkin antum bisa menyelesaikan masalah-masalah cabang-cabangnya. Itu maksud dari ungkapan di dalam kitab Jami'ul Bayan. Walamma kanat kutubul usuli al-mutadawilati baina aidina usrat tanawuli li abna'i jinsina. Dan ketika kitab-kitab usul itu yang beredar di antara kita, baina aidina, di antara kita, usrat tanawuli, sulit untuk dipahami, li abna'i jinsina, ya, bagi kalangan kita. Kenapa sulit dipahami kitab-kitab usul itu? Ba'duha, sebagiannya karena lisu'ubati ibaratiha, karena ungkapan-ungkapannya yang sulit untuk dipahami. Wa ba'duha li'adami ityanil amsilati liqawaidiha, sebagiannya lain karena tidak ada contoh-contoh yang menyertai terhadap penjelasan-penjelasan kaidah. Jadi kitab-kitab usul yang beredar di kita itu, ya, sulit untuk dipahami karena bahasanya yang susah, itu bahasa-bahasanya yang susah dipahami. Dan yang sebagian yang lain itu karena ketika menjelaskan kaidah tidak dibarengi dengan contoh-contoh. Nah, maka hasuna an-nadha'a fil usuli kitaban ala wajhin sahlin, maka bagus jika di dalam kitab usul ini kita meletakkan atau menyimpan ala wajhin sahlin, ya, dengan cara yang mudah, ya. Bagaimana dengan cara mudah? Ma'a ityanil amsilati, yaitu dengan mendatangkan contoh-contoh. Sekali lagi, hasuna, alangkah bagusnya an-nadha'a fil usuli kitaban ala wajhin sahlin. Bagusnya kita itu membuat kitab usul, ya, yang dibikin dengan ala wajhin sahlin, dengan cara yang mudah, ma'a ityanil amsilati, dengan mendatangkan contoh-contoh.
li'anna hifdzal qawaidi ma'a adamil ilmi bi amsilatiha, karena menghafal kaidah-kaidah tanpa dibarengi dengan pengetahuan terhadap amsilatiha, contoh-contohnya, la yujdi naf'an, kita tidak akan mendapatkan manfaat, wa yuaddi ila taji'il waqti, dan cenderung menyia-nyiakan waktu saja. Jadi kalau antum belajar usul fikih tanpa hanya menghafal kaidah-kaidah tetapi tidak dibarengi dengan contoh-contoh, maka itu sia-sia saja. Ya. Jadi inilah penjelasan dari penulis ya. Warotabnahu ala salasati ajzain, dan kami menyusun kitab ini ala salasati ajzain, yaitu terdiri dari 3 juz. Al-juz'ul awal, juz yang pertama, samainahu, kami menamainya dengan mabadi awaliyah. Nah ini kitab yang ini mabadi awaliyah. Wasani, dan kitab yang kedua, samainahu, kami menamainya as-sulam, yaitu kitab as-sulam. Wasalis, dan yang ketiga, samainahu, kami menamainya al-bayan, yaitu kitab al-bayan. Wayang qasimul juz'ul awal ila qismaini, dan juz yang pertama dibagi kepada 2 bagian. Yang al-awwal, yang pertama, fi usulil fikhi, yaitu tentang usul fikih. Wasani, dan yang kedua, fil qawaidil fiqhiyah, yaitu tentang qawaid, kaidah-kaidah fikih. Wallahu nas'alu ayyan fa'abihi wa ayyablugha amaluna, dan kami memohon kepada Allah untuk mudah-mudahan diberikan manfaat dengan ilmu ini, dan mudah-mudahan ayyablugha amaluna, mudah-mudahan cita-cita kami, keinginan kami itu tercapai. Nah, di bawahnya tanbih, peringatan, yudrikuz zakiyyu binazirin wahidin. Yudrikuz zakiyyu, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang cerdas itu dia hanya bisa mengetahui ya. Yudrikuz zakiyyu, bisa mengetahui binazirin wahidin, hanya dengan satu contoh. Ma la yudrikuhul ghabiyyu, orang yang bodoh itu dia tidak akan mengetahui, tidak akan memahami bi'alfin syahidin, meskipun diberi 1000 contoh. Nah ini maksudnya peringatan ya, orang yang cerdas itu ketika diberi 1 contoh itu langsung ngerti itu. Sebaliknya orang yang dalam tanda kutip ya, tidak paham, meskipun diberi 1000 contoh pun tetapi dia tidak mengerti. Nah ini kesimpulan dari halaman 4 ini. Jadi antum belajar usul fikih itu supaya antum nanti ketika antum belajar fikih tanpa dibarengi usul fikih itu percuma ya. Jadi harus bisa usul fikih agar nanti antum bisa memahami fikih itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.